Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mela? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu Mela, hari ini kita bertemu lagi ya, bertemu dalam rangka kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti saya akan mengobservasi pembelajaran Bu Mela. Nanti saya akan melihat, akan mencatat apa yang terjadi di dalam pembelajaran Bu Mela. Ya, Bu Mela, ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk tujuan supervisi kita. Yang pertama itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Mela lakukan. Kemudian yang kedua, nanti sebagai persiapan awal agar Bu Mela itu lebih siap dan percaya diri, dan nantinya Bu Mela akan menghadirkan pembelajaran yang terbaik bagi kita. Itu nih, Bu Mela. Ya, Bu Mela, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti itu apa, Ibu? Tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai, yang pertama, siswa itu dapat melafalkan surat Al-Qari'ah dengan tajwid yang benar, maksud yang benar, sesuai dengan ilmu Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat memahami makna surat Al-Qari'ah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengerti rukun iman dan iman. Dan selanjutnya, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis kiamat itu ada berapa. Oke, berarti nanti materinya ini tentang surat Al-Qari'ah ya, di mana di situ kandungannya tentang hari kiamat. Ya. Selanjutnya, Bu Mela, untuk area pengembangan yang akan menjadi fokus observasi saya atau yang akan Ibu capai itu apa, Ibu? Nanti yang akan menjadi fokusnya yaitu saya menerapkan aktivitas interaktif di mana nanti itu ada kolaborasi dan komunikasi antar siswa yang masing-masing mampu meningkatkan kegiatan pembelajaran. Oke, begitu ya, Bu. Jadi nanti fokusnya saya saat observasi itu lebih ke aktivitas interaktif yang terjadi di situ ya. Bagaimana Bu Mela memfasilitasi murid-muridnya dalam pembelajaran. Begitu nggih? Ya, kemudian yang selanjutnya Bu Mela, bagaimana rancangan yang akan Bu Mela gunakan dalam pembelajaran nanti? Dilihat dari strateginya, model pembelajarannya maupun metodenya itu seperti apa, Bu Mela? Ya, yang nanti akan saya terapkan dari mulai strategi itu menggunakan interaktif learning. Sedangkan model pembelajarannya itu menggunakan flashcard yang berisi pernyataan di mana para siswa itu harus meletakkan mana yang pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Kemudian metodenya yang digunakan adalah tanya jawab yang nanti ada gamesnya. Jadi nanti metodenya games ya. Dari yang itu metode kira-kira media pembelajaran apa yang akan Bu Mela gunakan dalam pembelajaran nanti? Media yang digunakan yang utama dan paling utama itu Al-Quran ya, karena agama Islam. Yang kedua adalah buku kegiatan pembelajaran, buku modul. Yang ketiga adalah flashcard. Flashcard yang tadi berisi pernyataan benar salah gitu ya, disiapkan ya. Oke ya. Bu Mela, kapan Bu Mela akan melakukan pembelajaran tersebut? Insya Allah akan dilakukan pada kelas minggu depan, tepatnya di kelas 5B. Oke, berarti nanti saat Bu Mela melakukan pembelajaran di kelas 5B hari Selasa, saya datang nih, Bu. Nggak usah malu-malu ya, Bu, sama saya ya, Bu. Saya datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi atau mensupervisi pembelajaran Ibu, di mana nanti saya akan melihat, akan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran nanti. Nah, nanti setelah observasi Ibu, kita akan melakukan percakapan lagi. Tapi percakapannya berbeda dengan ini karena nanti kita melakukan percakapan pasca observasi itu didampingi oleh pengajar praktik saya, Pak Syahid Suheri. Nggak usah malu-malu ya, Bu. Kemudian Bu, setelah melakukan percakapan ini, apa yang Bu Mela dapatkan dari percakapan pra-observasi hari ini? Dari percakapan ini saya memiliki gambaran kira-kira apa yang akan saya lakukan pada pembelajaran hingga maksimal. Ya. Kalau begitu, semoga nanti saat observasi Bu Mela benar-benar sudah maksimal, sudah siap gitu ya, Bu. Jadi pembelajaran nanti lebih-lebih bermakna ke murid ya. Sampai ketemu lagi saat observasi begitu ya, Bu Mela ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
Ada yang jawab lagi? Hari kiamat itu dapat terjadi kapan saja. Tidak harus di hari Jumat, tidak harus di hari Senin, tidak harus di hari Selasa. Tapi semua itu kehendak dari Allah yang tahu dan yang paling mengetahui, yang akan menurunkan semua hari kiamat itu beserta peristiwa
Hari kiamat adalah yang tadi Bu Guru jelaskan. Hari kiamat atau hari akhir kan artinya boleh beda. Tapi tetap satu artinya ya. Apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Langsung ditulis.
Disebutkan Bahlil Ada dua macam, yaitu kiamat kubro dan kiamat kubro. betul jawabannya teman-teman. Dua jenis kiamat, kiamat kubro dan kubro. Kalau kubro itu ke kecil, kalau kubro itu ke yang ketiga. Soal yang ketiga, iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang ke ya. Jadi kesimpulannya Bahlil, dengarkan ya. Dengarkan kesimpulan dari Bahlil. Kesimpulannya, Kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta yang harus kita yakini dan mempersiapkan diri dengan amal perbuatan di dunia. Ada dua macam, yaitu kiamat kubro dan kiamat kubro. sudah? Sudah. Tadi Bahlil menyebutkan kiamat, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta yang harus kita yakini dan persiapkan amal perbuatan yang ada di dunia untuk bekal di akhirat. Betul atau salah? Ya, kesimpulannya seperti itu ya. Anak-anak, kali ini pelajaran tentang hari kiamat dapat sudah dipahami oleh anak-anak tidak? Bisa dimengerti? Jadi rukunnya, rukun iman yang harus kita yakini. Yang hanya tahu berarti cuma Allah. Dan kita harus memperbanyak amal perbuatan di dunia supaya nanti di alam setelah di dunia kita bisa memiliki kehidupan yang lebih abadi di surganya Allah. Ya. Ya, sekian pelajaran dari ini yang membahas tentang hari kiamat. Semoga bisa mudah dipahami dengan adanya pantun dari Bu Mela. Paham ya Mbak Rika ya? Yang tadi nggak tahu jadi tahu ya. Sekian dari Bu Mela. Mohon maaf apabila banyak salah. Kita ketemu lagi minggu depan. Semangat belajar anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi nih, Restu Provinsi Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan melakukan sesi percakapan pasca observasi bersama dengan Bu Mela selaku guru agama, kemudian ada Pak Sahid selaku pengajar praktek saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahid, Bu Mela, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Bu Mela. Ya baik Bu Mela, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Mela terkait dengan jalannya observasi kelas ya yang telah dilakukan kita ya dulu ya Bu Mela ya. Tujuannya observasi kelas di sini kita akan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Mela. Ya pertama Bu Mela, bagaimana perasaan Bu Mela saat observasi kemarin? Alhamdulillah merasa senang karena mengajarkan dengan hati ya, tidak semuanya bisa, dan berbagi ilmu itu merupakan hal yang beda. Senang karena mampu menyampaikan apa yang sudah dirasakan. Jadi kemarin nggak ada rasa takut ya, biar senang ya. Iya. Selanjutnya Bu Mela bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan Bu Mela dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Bu Mela lakukan di dalam kelas itu seperti apa? Kemarin itu menggunakan area pengembangan aktivitas interaktif siswa, di mana guru itu menjadi fasilitator antar siswa yang nanti bisa dalam kelas itu efektif dalam belajar. Terus langkah-langkahnya
dari merancang abstrak disusun, terus tahapan pembelajaran di situ ada dimulai dari awal, inti dan itu. Jadi di sini kemarin karya pengembangan kita menyebutkan kepada aktivitas interaktif, kemudian langkah yang sudah dilaksanakan yaitu tadi membuat RPP, kemudian melakukan kegiatan awal, inti dan akhir yang sesuai di RPP itu dimulai. Ya, menurut Mela, dari apa yang sudah dilakukan dari area pengembangan itu, apakah sudah terpenuhi semuanya atau sudah berhasil atau belum itu? Kalau dari saya secara pribadi sudah maksimal menerapkan, tapi dilihat dari antusiasme siswa itu belum bisa tercover semua karena ada beberapa siswa yang masih belum ikut ambil dalam diskusi kelas, jadi siswanya itu kurang. Jadi bisa dikatakan belum maksimal gitu ya, belum maksimal. Terus apakah ada kendala yang dihadapi dan kendalanya itu seperti apa sih? Kendala yang pertama kan masing-masing siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda dan masing-masing mereka sekolah itu punya motivasi yang ada yang full, ada yang enggak, dan ada yang orang tuanya mensupport atau tidak. Jadi dari pertama itu motivasi belajar siswa, dan dari kedua adalah masing-masing gaya belajar mereka itu berbeda, tapi saya menggeneralisasi semuanya. Masih jadi benar. Berarti kemarin RPP yang dibuat oleh Mela itu apakah sudah memperhatikan gaya belajar siswa atau belum? Belum. Kenapa belum? Karena cuma menggunakan satu strategi. Harusnya kan diukur, misalnya kita bisa buat 3 atau 4 disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Berarti tadi kendalanya dari karakteristik, motivasi, kemudian adanya pembelajaran yang belum memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya, dari gaya belajar dan sebagainya. Kemudian menurut Ibu, selanjutnya untuk memperbaiki pembelajaran yang tadi kurang maksimal dan ada kendala, kedepannya itu apa yang akan dilakukan? Langkah awalnya itu harusnya ada penilaian diagnostik untuk menentukan masing-masing mereka itu gaya belajarnya seperti apa. Jadi nanti pembelajaran yang dilakukan di kelas itu lebih memenuhi kebutuhan belajar mereka. Yang kedua itu harusnya menggunakan beberapa strategi yang nanti di dalamnya itu menerapkan pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga mungkin dari saya secara pribadi lebih mengembangkan diri dengan mengikuti seminar dan webinar secara aktif. Oh iya, jadi dari yang akan dilakukan nanti selanjutnya ada melakukan penilaian diagnostik ya Bu, yang kemudian ada strategi pembelajaran yang beragam, misalkan yang pembelajaran diferensiasi, dan kemudian Ibu akan mengikuti kegiatan webinar. Yang saya tanyakan adalah selanjutnya Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti nanti apakah pembelajaran ini akan diterapkan di pembelajaran berikutnya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebenarnya akan diterapkan karena sudah mau evaluasi, jadi evaluasi kan jadi lebih tahu untuk memperbaiki ke depannya. Ya, Bu Mela mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat disimpulkan apa saja Bu Mela yang dapat Bu Mela simpulkan? Jadi dapat disimpulkan kalau kita akan membuat RPP itu harus ada penilaian awal terlebih dahulu supaya RPP yang kita rancang itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa di kelas. Kemudian guru juga harus kreatif dan tahu tentang kondisi kelas sehingga bisa menerapkan tidak hanya satu strategi dan bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi menerapkan. Tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam membuat RPP kita harus melakukan penilaian diagnostik, kemudian ada pembelajaran diferensiasi di situ, dan kita harus bisa tahu karakter yang punya kreativitas ya untuk pembelajaran agar bisa bermakna ke murid gitu. Ya, semoga pembelajaran ke depannya dapat berjalan lebih baik lagi. Kemudian semoga rencana-rencana yang tadi Bu Mela katakan dapat terrealisasi. Kemudian saya tunggu pembelajaran yang dilakukan Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu katakan tadi? Ya, insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, kapan Ibu? Akhir bulan ini atau kapan Ibu? Ya, secepatnya sesuai dengan kondisi yang sudah disiapkan nanti siapa. 1-2 minggu atau hitungan minggu atau hitungan bulan ini?
dalam waktu dekat. Oke, oke. Iya, terima kasih Bu Nala ya atas jawaban-jawabannya. Semoga yang dilaksanakan dapat secepatnya direalisasikan. Oke, selanjutnya Saya dibantu ya, saya hanya cerita saja tentang bagaimana korupsi bagaimana pengalaman ini. Mungkin saya begitu apa dengar dan bagaimana saya banyak belajar sudah lebih lama hidup dari bagaimana dengan yang dari guru lama, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Tapi ketika kita terlalu banyak menuntut, kita terlalu malah tersiksa. Karena apa? Sesuatu yang kita expect, yang kita harapkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi kalau kita sudah ada ilmu teknis, saya kerjakan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Kalau ini jalannya lebih baik, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi ya. Terima kasih dari hasil ini. Dengan masih merasa ketika coaching ini dimulai ya, dengan masih merasa bahwa dengan nanti saya akan begini, jadi kurang natural. Ya. Tapi saya tahu itu memang perlu jam terbang, perlu waktu, apalagi kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang berbobot itu memang sulit. Bagaimana menggiring ke porsi itu untuk menarik sebuah kesimpulan. Tapi tadi terburu-buru ya, terburu-buru atau porsinya yang terlalu cerdas. Langsung ini. Nah, karena apa? Karena memang sudah paham dulu nanti arahnya kesini. Bukan awal santai saja, maka dia tidak tahu area pengembangan dan bahasa jenengan juga bukan area pengembangan. Tapi karena jenengan melihat ini publiknya begini, makanya masuk kan area pengembangan. Padahal area pengembangan itu kan ada dalam naskah akademis gitu kan. seharusnya tersirat gitu ya. Iya, ngobrol-ngobrol saja. Tapi ya itu paling tidak nanti akan lebih baik lagi. Kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, alhamdulillah paling tidak tahunan berfungsi. Tapi satu hal yang luar biasa, di saat orang lain tidak dengan mau jadi coaching itu sangat itu. Jadi kalau ada peluang, jangan ambil peluang masih muda itu nanti kerucut masuk itu puncak puasa adalah aktualisasi diri. Itu sudah makanan udah biasa, hiburan udah biasa. Tapi bagaimana aktualisasi diri? Kalau saya sudah bukan aktualisasi diri, saya sudah mengaktualisasi diri dulu. Kalau sekarang saya ketenangan hidup, punya keluarga, beribadah, itu benar. Sekarang aktualisasi diri, benar pasti berpikir. Senang ya jadi poksarit di praktek, pusing ya jadi kepala sekolah, senang ya jadi narasumber kayak gitu kan. Itu ada di dalam pikiran panjenengan. Kapan saya bisa itu normal. Kalau panjenengan normal, kalau orang dia mungkin nggak normal itu. Karena orang yang normal dia pasti ingin sesuatu yang lebih banyak. Luar dari zona nyaman. Iya, terima kasih Mbak Mena. Selamat ya, mudah-mudahan itu jadi jodoh. Mantap ya.